Halo, selamat malam teman-teman mahasiswa. Eh, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang struktur. Oke, langsung saja kita ke slide-nya terlebih dahulu. Nah, pembahasan kita ini tentang struktur. Nah, kemudian kita lihat outline kita di sini. Yang pertama akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini adalah tentang pendahuluan struktur itu apa. Kemudian bentuk penulisannya dalam C++ itu seperti apa, kemudian struktur dengan array, struktur dengan pointer, dan struktur dengan fungsi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang array itu seperti apa, pointer, kemudian fungsi, implementasinya seperti apa. Nah, di materi ini kita akan mengcombine uh, memadukan antara penggunaan struktur dan array pointer serta fungsi. Kemudian nanti saya akan juga bahas tentang struktur bersarang atau nested struct ya. Kemudian tujuan pembelajaran mahasiswanya di sini, yang pertama mahasiswa itu memahami tentang struktur itu apa, kemudian struktur dengan array itu implementasinya seperti apa, struktur dengan pointer implementasinya seperti apa, dan struktur dengan fungsi juga implementasinya seperti apa ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tentang struktur bersarang atau nested struct ya di sini. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Nah, di sini definisi daripada struktur itu adalah tipe data, bentukan yang berisi kumpulan variabel yang berbeda dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Oke, kalau mungkin teman-teman mahasiswa agak kesulitan memahami daripada definisi yang ada di slide. Oke, di sini saya contohkan saja struktur itu sebenarnya seperti apa sih. Kemudian penggunaannya juga bagaimana. Oke, kita bahasnya tentang struktur pada C++ ya. Nah, misalkan di sini kita punya objek misalkan. Di sini saya contohkan objek kita adalah mahasiswa misalkan. Nah, mahasiswa ini punya yang namanya properti. Properti itu apa yang ada pada mahasiswa. Nah, itu disebut sebagai properti. Misalkan mahasiswa itu punya NIM. Setiap mahasiswa itu punya NIM. Hanya saja antara satu individu dengan individu yang lain, NIM-nya itu berbeda. Tapi mahasiswa itu pasti punya NIM. Kemudian yang lainnya ada nama. Mahasiswa itu pasti punya nama. Oke, hanya saja ada mahasiswa yang namanya berbeda, tapi itu kemungkinan kecil ya. Kemungkinan besarnya itu mahasiswa punya nama yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir misalkan di sini adalah IPK. Di sini juga mahasiswa punya IPK. Kalau tidak punya IPK, itu artinya bukan mahasiswa ya. Oke, nah ini adalah properti yang ada pada objek mahasiswa ini. Nah ini objeknya. Oke, kita bisa kita contohkan yang lain lagi. Misalkan kita contohkan di sini adalah mungkin objeknya adalah handphone misalkan di sini. Handphone. Nah, handphone itu punya juga yang namanya properti. Oke, misalkan di sini handphone itu ada layarnya kan. Handphone itu ada layarnya, berapa inch layarnya. Kemudian handphone juga punya yang namanya uh, prosesor ya. Prosesornya berapa. Kemudian ada RAM-nya juga dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa contohkan yang lain, misalkan buah mangga, misalkan buah mangga itu adalah instance-nya, objeknya adalah buah. Misalkan di sini buah, buah itu punya apa? Propertinya ada warna ya, kemudian bentuk, kemudian ada rasanya juga. Mungkin bisa ditambahkan teksturnya seperti apa. Nah, ini yang kita sebut sebagai properti daripada suatu objek. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan objek mahasiswa. Mungkin ini lebih mudah dipahami ya oleh teman-teman mahasiswa. Nah, misalkan di sini kita punya
kita punya nama struct kita, nama struktur kita nanti adalah mahasiswa. Nah, nama struktur kita adalah mahasiswa. Mahasiswa ini punya properti, seperti yang sudah saya katakan. Propertinya itu adalah, oke, di sini saja. Propertinya itu adalah, yang pertama itu adalah NIM. Nah, NIM ini dia pasti punya tipe data yang berbeda. Misalkan di sini integer ya, NIM. Kemudian ada lagi nama. Nama juga punya tipe data yang berbeda. Misalkan di sini char ya kalau dalam C++. Ada lagi di sini misalkan IPK. IPK di sini misalkan tipe datanya adalah float ya. Nah, tipe data yang berbeda ini akan kita bungkus ke dalam satu tipe data. Nah, di Java, kalau kalian belajar tentang Object Oriented Programming, ini disebut sebagai tipe data sebentar saya agak lupa ini nama tipe datanya. Tipe data non-primitif ya. Jadi di Java itu ada tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Nah, ini saya sebut sebagai tipe data non-primitif. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, nanti datanya itu, di datanya ada mahasiswa 1, kemudian ada mahasiswa 2, sampai mahasiswa ke N ya. Ke N itu sampai berapa? Ya tergantung ada berapa jumlah mahasiswanya. Sampai mahasiswa ke N. Nah, ini. Nah, dari mahasiswa 1, 2 sampai mahasiswa ke N itu pastilah dia punya NIM, nama dan IPK yang berbeda-beda. Walaupun ada kemungkinan nama yang sama, tapi besar kemungkinan IPK-nya itu berbeda dan pastilah NIM-nya itu berbeda. Karena tidak mungkin ada mahasiswa yang mempunyai NIM sama. Nah, ini adalah kita sebut sebagai suatu informasi ya. Jadi gabungan atau kumpulan dari beberapa data ini kita sebut sebagai suatu informasi. Nah, jadi antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu pastilah punya informasi yang berbeda. Misalkan di sini mahasiswa 1 NIM-nya misalkan di sini NIM-nya adalah NIM-nya 311, kemudian mahasiswa 2, sebentar di sini, NIM-nya 311, kemudian namanya di sini Dio, misalkan IPK-nya 3,50, kemudian mahasiswa 2, NIM-nya 322, namanya juga sama, misalkan Dio, kebetulan juga IPK-nya sama. Nah, pastilah informasi kedua mahasiswa ini berbeda, karena NIM-nya udah berbeda ya. Nah, ini yang disebut dengan informasi. Oke, kita langsung saja terapkan ke C++-nya ya. Oke, saya tambahkan di sini mungkin kita butuh yang namanya string kali ya. Oke, kalau sudah kita buat dulu struct-nya di sini. Nah, ciri khas daripada struct itu penulisannya seperti ini, kemudian diikuti dengan nama struct-nya. Kalian bisa lihat di slide-nya penulisannya struct, nama struct-nya itu apa. Nah, tadi kita punya mahasiswa, jadi di sini saya tuliskan MHS saja. Kemudian kurung kawal buka tutup. Nah, di sini akan saya masukkan tipe datanya. Yang pertama ada in NIM ya. Kemudian yang kedua ada char nama. Yang ketiga ada ini kalau saya assign sebentar, di sini ada IPK itu float ya, IPK float. Oke, udah sesuai ya. Di sini kita udah sesuai. Ada NIM, nama dan IPK. Tipe datanya juga udah sesuai. Jangan lupa di sini dikasih tambahkan semikolon. Nah, di in main-nya sini kalian bisa tuliskan MHS, kemudian diikuti dengan mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi, di sini mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 kita sebut sebagai variabel.
tipe datanya apa? Tipe datanya adalah MHS. MHS yang ada di sini. Nah, kalau di sini kalian tulisnya mahasiswa, misalkan di sini saya ganti mahasiswa, otomatis di sini juga harus kalian ganti mahasiswa seperti ini. Oke, kita pakai yang MHS saja karena lebih singkat. Nah, kita akan assign nilainya di sini. Pertama di sini saya akan buat untuk yang mahasiswa 1 ya. Yang mahasiswa 1. Kemudian saya tuliskan mahasiswa 1 dulu. Mahasiswa 1 dot propertinya itu apa? Misalkan NIM, saya akan ambil NIM-nya. Oke, kita assign nilainya di sini. Misalkan NIM-nya karena NIM-nya in, saya pakai ini apa? Saya pakai NIM yang pendek saja. Oke, ini ya salah ya. Jadi harus kalian sesuaikan dengan yang ada di sini. Variabel yang ada di sini. Kemudian mahasiswa 1 titik nama. Namanya misalkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian mahasiswa 1 dot IPK misalkan. IPK-nya misalkan 389 misalkan ya. Kemudian mahasiswa kedua mahasiswa kedua di sini. Oke, seperti ini. Saya tulis mahasiswa 2 titik ambil propertinya NIM. Kemudian NIM-nya di sini 322 misalkan. Kemudian mahasiswa 2 dot kita ambil properti nama. Karena namanya string di sini saya tuliskan misalkan di sini Dio misalkan ya. Kemudian mahasiswa 2 dot IPK-nya kita ambil di sini misalkan 3,90. Oke, seperti ini. Kalau sudah kalian bisa jalankan. Nah, karena di sini stringnya saya assign seperti ini, itu di sini saya tambahkan cons bintang. Oke, saya jalankan. Nah, tanpa ini ya, tidak ada yang error di sini. Artinya berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja belum kita tampilkan. Oke, sekarang kita akan tampilkan mahasiswa 1 misalkan di sini saya buat. Oke, di sini langsung saya cout saja. Cout-nya seperti apa? Tuliskan nama variabelnya dulu, mahasiswa 1 atau mahasiswa 2, misalkan mahasiswa 1 terlebih dahulu. Kemudian ambil propertinya, NIM. Oke, seperti ini. Ini akan saya copy saja. Saya copy, paste seperti ini. Kemudian yang kedua, tampilkan mahasiswa 2. Oke. Saya paste saja. Oke. Nah, ini NIM. Kemudian saya isi nama dan IPK. Nah, di sini harus ada enter-nya ya. Supaya hasilnya lebih bagus. Saya tambahkan di sini juga n. Oke. Di sini NIM-nya kita ubah jadi nama. Kemudian yang ini adalah IPK. Oke, sudah kita coba jalankan dulu. Nah, hasilnya udah kelihatan ya di sini. Ada 311 echo 3.89, kemudian di sini 311 lagi. Sepertinya oh ya, ini mahasiswa 2 ya. Mahasiswa 2 dan mahasiswa 2. Supaya tampilannya lebih bagus, di sini kita tambahkan string saja, mahasiswa
luas 1 misalkan di sini. Salah ya di sini. Oke, seperti ini. Ini saya copy saja. Saya tambahkan di sini. Ini untuk mahasiswa 2. Oke, kalau sudah kita jalankan, hasilnya seperti apa? Ya. Nah, mahasiswa 1, 311 Eko 3.89, kemudian mahasiswa 2, 322 Dio, dan 3,9. Nah, penggunaan struct di C++ itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa contohkan code yang ada di sini. Oke, jadi ini juga sebenarnya bisa kita ini kan ya, kita buat inputan. Jadi mahasiswa 1 itu kita buat berupa inputan. Oke, ini saya hapus. Ini saya tambahkan chin. Ini juga. Kita inputkan satu mahasiswa saja di sini. Kemudian yang mahasiswa 2-nya saya buang. Di sini saya tambahkan cout supaya gampang nanti ya pas entry datanya. Cout, kemudian kalau sudah oke, yang ini saya ubah lagi karena nilainya tidak saya assign. Saya ubah jadi C. Oke, kita coba dulu. Errornya di mana? Oh, nggak ada error ya. Jadi kita masukkan NIM dulu, 311. Kemudian nama. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa 1 ini Chin, mahasiswa 1 IPK. Sebentar, ini sepertinya ada yang oke, di sini kita kasih array aja di sini ya. Tiga satu. Kemudian echo, kemudian di sini 389 ya. Oke, lihat hasilnya mahasiswa 1 311 echo 389. Jadi datanya bisa kalian entry melalui keyboard, bisa juga kalian lakukan assign di code-nya ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan array. Jadi kalau kalian mau menggunakan array di sini, tinggal tambahkan panjang array-nya. Oke, di sini saya sudah contohkan. Nah, di sini ada range-nya. Range-nya itu panjang array-nya. Oke. Nah, ini kita hanya bisa memasukkan satu data. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memasukkan beberapa data di sini misalkan. Kita buat looping di sini. Sebentar, kita buat loopnya di sini saja. For in i ya, in i sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari 3. Artinya 0 sampai 2. Kemudian i++. Nah, seperti ini. Saya tutup di bawah. Oke, yang satu ini kalian gantikan dengan bentuknya array. Di sini saya contohkan 3 saja. Saya beri nilainya. Nah, yang ini yang di looping adalah nilai i-nya.
I. Kemudian yang ini juga I. Oke, seperti ini. Nah, yang di bawah kalian looping juga. Jadi yang atas itu untuk entry datanya, value-nya, yang bawah untuk menampilkan datanya ya. Yang sini saya gunakan J, in J sama dengan 0, kemudian J kurang dari 3 ya. Kemudian J++. Oke, kalau sudah saya tutup. Di sini juga saya tutup. Mahasiswa 1 saya ubah jadi J. Oke, sepertinya sudah beres ya. Nah, kalian entry nilainya di sini. Karena ada 3 nilai, 3 kali yang di looping, berarti ada 3 nilai ya, 0 sampai 3. Oke, misalkan 311, namanya adalah Eko misalkan. IPK-nya di sini 389. Kemudian kita masuk ke data yang kedua, 322. Namanya adalah Dio. Kemudian IPK-nya di sini misalkan 390. Oke. Data yang ketiga di sini adalah 333. Kemudian misalkan di sini City. Dan IPK-nya adalah 3,88 misalkan. Oke, langsung saya enter aja hasilnya. Nah, di sini hasilnya udah kelihatan ya, hanya mahasiswa-mahasiswanya ini. Nah, ini bisa saya lihat seperti ini ya. Sebentar, ini ada yang salah. Oh, ini bukan mahasiswa I, tapi mahasiswa J. Nah, kalian entry saja nilainya di sini. Yang pertama 311. Kemudian namanya Eko. 3.89. Sebentar, saya run dulu. Tiga satu satu. Kemudian namanya Eko di sini. IPK-nya 389. Kemudian data yang kedua 322, namanya Dio. IPK-nya 3.90. Kemudian yang ketiga 333, namanya Siti. IPK-nya misalkan di sini 398 misalkan. Saya enter saja. Oke, mahasiswa 0, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Nah, gimana supaya 0, 1, dan 2 ini, yang 0 ini jadi 1, yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 3. Kalian bisa tambahkan di sini J plus 1, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kalian bisa jalankan. Nah, kalian bisa isi nilainya di konsolnya. Oke, jadi code-nya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa cek di browser, di compiler ini, di compiler online. Kebetulan saya menggunakan compiler yang online. Oke, selanjutnya kita akan bahas struktur dengan pointer. Nah, kalau pointer itu kalian bisa tambahkan pointernya di sini. Penulisan pointernya itu gunakan bintang N untuk mendapatkan nilainya. Bintang
N. Yang ini juga kalian bisa menggunakan bintang N. Nah, yang ini juga gunakan bintang N ya. Kalian jalankan, coba. Oke, harusnya berhasil ya. Kalian bisa coba. Nah, selanjutnya itu kita bisa tambahkan fungsi. Jadi code yang ada di sini itu teman-teman copy saja. Nah, ini teman cut. Kemudian di sini kita buat function. Functionnya tidak perlu ada pengembalian nilai, jadi kita gunakan function yang void ya. Void, kemudian di sini nama functionnya saya buat mahasiswa. Oke, mungkin teman-teman bisa buka kembali cara membuat fungsi seperti apa. Kemudian di sini saya pastekan nilai-nilainya. Nah, di sini di main-nya ini tinggal saya panggil. Panggilnya seperti apa? Mahasiswa, membuka tutup. Nah, ini namanya instansiasi. Jadi mahasiswa ini di sini berupa objek ya. Teman-teman bisa jalankan. Nah, hasilnya juga tidak ada warning ya. Jadi teman-teman bisa isi datanya di sini. Oke, yang pertama ini untuk entry datanya, kemudian datanya ditampung dalam array. Nah, array I ini, kemudian di sini datanya dikeluarkan kembali. Ini untuk yang fungsi mahasiswa, kemudian ini yang main. Jadi kita panggil fungsi yang mahasiswa tadi di main-nya ya. Nah, jadi penggunaan struktur itu kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi tentang struktur. Untuk yang nested struct atau struktur bersarang, dan nanti kita juga akan membahas tentang ada satu materi lagi yang sesuai yang terdapat pada modul kalian. Nanti saya bahas juga di sini di video yang kedua. Jadi ini videonya saya pisah ya. Oke, untuk video yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman bisa pelajari code-code yang saya buat. Sepertinya dari code yang ini lebih mudah dipahami ya sepertinya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, saya akhiri sampai di sini.